Y me acuerdo cuando saqué los dos islas, le puse el mecanismo de lanzamiento. Cuando me lo monté en el hombro cayó una broma al lado. Una no sé. Inilah cerita salah seorang prajurit Venezuela bernama Ricardo Salazar yang merupakan pengawal dari Presiden Nicolas Maduro. Ricardo Salazar menceritakan momen menghadapi serangan militer Amerika Serikat saat hendak menangkap Presiden Venezuela. Salazar menceritakan pada hari penyerangan Sabtu 3 Januari 2026 dini hari, ia mendengar suara ledakan dan siulan. Kemudian ia berlari keluar sambil membawa 2 peluncur rudal anti pesawat Igla-S. Setelah menyadari adanya ledakan, ia pun mencoba memasang mekanisme peluncurannya. Namun ketika hendak menembakkan rudal, Salazar melihat sebuah bom yang jatuh di sebelahnya. Kemudian Salazar dan rekannya terlempar akibat serangan bom tersebut. Nyawanya tertolong setelah prajurit lainnya yang masih tersadar menyeretnya menjauh dari lokasi serangan. Serangan terhadap prajurit Venezuela itu terjadi pada Sabtu 3 Januari 2025 dini hari saat Amerika menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. Un momento no escuché un helicóptero, nada de eso. Y cuando salí corriendo, saqué mis dos islas. Y me acuerdo cuando saqué los dos islas, le puse el mecanismo de lanzamiento. Cuando me lo monté en el hombro cayó una broma al lado. Una no sé. Y ahí salí volando con el soldado, el sargento primero Wilfredo, que fue el que quedó consciente, nos sacó. Porque nosotros quedamos así inconscientes y fuimos heridos también. Meski menderita luka-luka, Salazar pun tetap menyatakan komitmennya untuk membela Venezuela. Salazar menegaskan warga Venezuela bakal terus melawan meski sedikit demi sedikit. Kesaksian lain diceritakan oleh Sersan Francisco Machilanda. Machila menyebut serangan Amerika Serikat datang saat sebuah helikopter berupaya mendarat di area unitnya. Ketegangan pun tercipta setelah militer Venezuela tidak mengizinkan helikopter tersebut untuk mendarat. Ia menceritakan kala itu ia bersama rekan-rekannya bersatu untuk mencegah pendaratan dilakukan oleh Amerika Serikat. Machila meyakini Amerika Serikat bakal mencoba menetralkan wilayah Venezuela jika helikopter itu berhasil mendarat. Menurut Machila, helikopter Amerika Serikat pergi setelah menerima sejumlah tembakan dari prajurit Venezuela. Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar. Se estacionan en nuestra unidad, nos toman la unidad y no podemos. ¿Ustedes puede defendieron permitir. la unidad? Nosotros defendimos la unidad porque ellos se querían estacionar en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar porque si no nos toman la unidad. Sebelumnya sebuah ledakan dilaporkan terjadi di Caracas, Venezuela pada Sabtu dini hari. Ledakan itu membuat warga sipil Venezuela siap siaga. Menurut laporan awal dari pejabat senior Venezuela, ledakan di Caracas menewaskan sedikitnya 40 orang. Pemerintah Venezuela pun mengecam serangan Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Venezuela menuding Amerika Serikat berupaya merebut sumber daya minyak yang dikelola Venezuela. Adapun Presiden Venezuela ditangkap Amerika Serikat atas dakwaan tindakan terorisme, narkoba, dan korupsi.